Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadirannya menjadi penyempurna risalah Islam. Tidak ada nabi yang membawa kemuliaan semulia beliau. Tidak ada masa yang terbaik bagi umat manusia melainkan masa di mana beliau hidup. Islam yang beliau wariskan kepada kita sudah menjadi cukup furqan bagi kita untuk membedakan mana hak dan batil. Sekalipun fitnah demi fitnah menghalangi antara kita dengan Allah, menghalangi antara kita dengan jalan Allah, maka insya Allah dengan sunnah Rasulullah SAW semua fitnah itu dapat tertembus. Karena salah satu fitnah fungsi Rasulullah SAW diutus ketika adalah menimbulkan furqan dan juga memberikan bayan, penjelasan. Maka tidak ada yang samar bagi kita sebetulnya apabila kita memandang kehidupan ini dengan kacamata Quran dan Sunnah. Termasuk ketika kita memandang fitnah Dajjal. Antara Dajjal dan fitnahnya ini adalah dua hal yang berbeda. Di mana fitnah Dajjal muncul terlebih dahulu. Ya. Adapun fitnah yang terburuk adalah fitnah ketika dia datang. Ya, jadi Dajjal ini akan datang manakala dunia betul-betul hancur karena fitnahnya. Maka di saat manusia putus asa dengan kehidupannya, di saat manusia sudah bingung untuk melangkah, di saat orang-orang yang beriman hanya nyaris kehilangan imannya, di saat itulah Dajjal datang dengan fitnah yang puncaknya, fitnah yang pamungkas. Ya. Dan ketika Dajjal muncul, sihirnya ini mampu menepis siapapun yang lemah imannya. Bahkan siapapun, kata Rasulullah SAW, diperintahkan untuk pergi menghindari Dajjal. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu bisa menghadapinya. Karena siapapun yang terkena fitnah Dajjal di saat kehadirannya, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Sehingga dia menjadi pengikutnya yang setia, bahkan akan bersama-sama dengan Dajjal di neraka. Ya. Memang ada nanti seorang pemuda yang kata Rasulullah SAW akan menghujah Dajjal dengan keimanannya. Namun itu adalah pemuda yang terbaik imannya. Ya, khadisyab imanan yaumaidin, pemuda yang terbaik imannya pada saat itu, dan dialah yang akan dibunuh oleh Dajjal. Baik, kita kenalan dulu dengan Dajjal ya, bro. Nah, siapakah Dajjal? Dia lahir di Samirah. Ya, semula saya bingung antara Samirah dan Samara. Antara Samirah dan Samara. Kalau Samara ini ada di Irak. Nah, ini ada Samara yang dekat dengan Baghdad, dia berada di wilayah Irak. Walaupun memang Irak ini termasuk tempat yang Rasul pernah sebutkan akan munculnya tanduk setan, dan juga termasuk fitnah yang akan datang dari sana. Al fitnah satakhruju min hahuna, fitnah akan datang dari arah sana. Rasulullah mengurunya ke Irak. Nah, Irak yang dimaksudkan apakah Samara, sempat saya kaji juga. Namun pada akhirnya saya berpikir ternyata Samirah ini adalah Palestina, dan ada dikuatkan di dalam beberapa buku, salah satunya buku ini. Nah, Dajjal ini lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Kayak saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Ya. Syekh An-Nawawi lahir Nawawi, Syekh Nawawi ini lahir di Banten, Al-Bantani. Ada Ustadz dari Bogor, Al-Buguri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur panjang. Yunzaru umrah, ya, yunzaru umrah ila yaumis sa'ah, ila akhir zaman. Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, ya, kedewasaannya jauh di atas manusia rata-rata manusia normal. Ya, kalau kita normal ya insya Allah, berarti dia nggak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Ya. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Inilah saking hebatnya sihir Dajjal. Ya.
Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para Allah. Ya, dia lahir dari termasuk Bani Israel. Ya, Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya. Kalau Rahil istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak. Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya, anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Ya, apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Nah, ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor menstruasi. Ya. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya. Maka ayahnya menjadi single parent. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati, la yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Kucuk kurang mah kiaina, ulamanya. Pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja.
Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Ya, kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian apa yang terjadi? Para boleh nikmati Allah, dari data yang saya baca ini, ya, dari beberapa kitab tadi, maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, ya, maksiat, dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah perintahkan mereka Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah ini pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Nah, ini Pulau Sokotra nih. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Kalau kita lihat Jazirah Arab, nah ini Jazirah Arab ya, ke sana ke Saudi Arabia, di perbatasan Saudi Arab dengan Yaman, ya, Yaman, Oman, ya. Nah ini Pulau Sokotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Sokotra ini. Nah, Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya, terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya. Padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya tuh unik-unik. Pohonnya unik-unik. Nanti kita lihat penampakan, ya. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ya, ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya Pulau Dajjal. Ya, sama dengan Pulau Sedir ya. Itu juga The Jekyll Island. Nah, Pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar, tahmatun kabirah, tughatti jismaha, ya, asy-sya'r. Hatta la nastati' an nafariqa ayna wajhu wa ayna dubur. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Samiri sejak dipindahkan ke pulau Yaman yang tadi dinamakan Pulau Sokotra, ya, di sana dia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Samiri ini. Ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Ya. Nah, sampai usia 100 tahun baru dia melek, baru dia sadar, memikirkan tentang dirinya. Loh, di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk memata-matai Samiri, maka disebut jasasa, pemata-mata. Dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal, dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Nah, malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena
Nah, penanya ini tidak seperti pena kita, ada merek Roxy, pena merek apa lagi, Big ya, merek apa lagi, standar, bukan ya. Nah, Snowman bukan, tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, itulah kenapa tongkat sihir pendek itu selalu seperti itu, kayak Harry Potter. Harry Potter. Nah, dia punya tongkat. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Nah, ini dibahas di bukunya Muhammad Isa Daud. Ya, cuma Muhammad Isa Daud ini banyak ditentang sekali lagi oleh para ulama. Namun, menurut saya kita lihat kebenaran Muhammad Isa Daud ini apabila realita kita hari ini sesuai dengan analisanya. Insya Allah. Nah, pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Coba saya lihat salah satu isi panelnya ya. Ada beberapa panel yang diperlihatkan oleh. Nah, ini Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal Dajjal. Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya panel 1 yang ditulis oleh malaikat Jibril. Panel 1 itu berisi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasa. Yang kedua, panel kedua berkata Allahu wahid la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini. Nah, binatang jasasa ini sekali lagi dia bertubuh besar. Kategorinya adalah kelasnya itu mamalia. Nah, binatang inilah yang mengajarkan prasasti mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Nah, panel yang ketiga satu ini, kedua ini, ketiga ini, yang keempat hanya engkau saja. Yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril. Karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dan minuman yang menjadi rizki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan solat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Ini saya agak tergesa-gesa mengetiknya. Allah Tuhan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Dialah yang maha raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi, dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman, dan itu nabi yang terbaik. Makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang jasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan, innani qad fa'altu ma umirtu ya, min Rabbi, demi Allah saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? Wa bima unzila ilaih, dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Jibril maksudnya. Famadal jawab ya Samiri, apa jawabanmu hai Samiri? Samiri tidak menjawabnya. Lama ditunggu-tunggu, Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit, dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasa, ya Samiri, famadal jawab, hal tu'minu billah, in tu'minu billah fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika kau beriman kepada Allah, maka sungguh kau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika kau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasa tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasa binatang buruk rupa,
Lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasa, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras, sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta, pendusta, sampai hilang suaranya. Di saat itulah Dajjal mendapatkan gelar, Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kazab, pendusta, bukan singkatan kade. Tong ditanyakan Ustaz singkatan orang di Dajjal teh. Bisi didawab dada jeng bujal. Diterangkan gitu.